Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Selpadina Indriani H121120009 dan saya Rahmadana H121121255 akan mempresentasikan tugas besar sistem basis data kami yang berjudul Sistem Pendaftaran Online Sertifikasi Guru. Pertama, pendahuluan. Sistem basis data adalah suatu sistem informasi yang mengintegrasikan kumpulan dari data yang saling berhubungan satu dengan lainnya dan membuatnya tersedia untuk beberapa aplikasi yang bermacam-macam di dalam suatu organisasi. Dalam dunia pendidikan, peran basis data merupakan bagian yang sangat penting. Contoh penggunaannya dalam bidang pendidikan yaitu dalam mengelola perpustakaan dan administrasi. Dalam hal administrasi tentunya tidak asing lagi dengan sertifikasi guru dalam jabatan. Namun dalam proses pendaftaran maupun pengisian berkas sertifikasi, hampir seluruh langkah-langkahnya dilakukan secara manual. Dengan sekian banyaknya pendaftar dan kurangnya tenaga manusia yang mengolah data pendaftar secara manual, sehingga terkadang terjadi kesalahan dalam penginputan serta pengolahan data pendaftar beserta berkasnya. Berdasarkan penjelasan tersebut, maka kami akan membahas tentang perbaikan sistem pendaftaran dan pengisian berkas sertifikasi guru. Selanjutnya, analisis sistem. Untuk analisis sistem berjalan terbagi atas 3, yaitu guru, kepala sekolah, dan panitia pelaksana di Dinas Pendidikan. Jalannya sistem pertama, panitia pelaksana mengumumkan ke kepala sekolah bahwa akan diadakan pendaftaran sertifikasi. Kemudian kepala sekolah mengumumkan kepada guru bahwa akan diadakan pendaftaran. Kemudian guru menyusun berkas sertifikasi dan membawanya langsung kepada panitia pelaksana Dinas Pendidikan. Dan kemudian panitia pelaksana menyeleksi berkas sertifikasi yang telah masuk, lalu memberikan pengumuman ke kepala sekolah, lalu kepala sekolah memberi pengumuman kepada guru. Setelah itu guru menerima pengumuman seleksi berkas sertifikasi. Selanjutnya, usulan sistem. Di sini kami mengusulkan sistem yang baru yang kami menginginkan hanya terdiri dari 2 bagian, yaitu guru dan panitia Dinas Pendidikan. Yang jalannya sebagai berikut. Panitia pelaksana mengumumkan bahwa akan dilakukan pendaftaran sertifikasi guru dengan mengirim surat ke sekolah. Kemudian guru melakukan pendaftaran secara online. Lalu guru mengirimkan berkas yang dibutuhkan ke alamat Dinas Pendidikan. Lalu Dinas Pendidikan menerima berkas guru. Lalu Dinas Pendidikan menyeleksi berkas guru dan mengeluarkan pengumuman. Setelah itu guru menerima pengumuman. Selanjutnya, spesifikasi kebutuhan sistem. Dalam sistem yang akan dirancang ini, terdapat beberapa kebutuhan fungsional yang harus terpenuhi, yaitu pendaftaran sertifikasi dilakukan langsung oleh guru di website Dinas Pendidikan tanpa melalui perantara. Adapun kebutuhan non-fungsionalnya yaitu guru dapat membuat akun pribadi di website Dinas Pendidikan untuk mempermudah pendaftaran. Selanjutnya, rancangan sistem akan dijelaskan oleh rekan saya. Baiklah, saya Rahmadana akan menjelaskan rancangan sistem. Di sini, rancangan sistem terdiri dari beberapa bagian. Yang pertama yaitu topologi dan arsitektur rancangan sistem. Aturannya yaitu Dinas Pendidikan mengirimkan surat ke sekolah-sekolah. Kemudian, sekolah-sekolah tersebut memberitahukan kepada guru-guru untuk melakukan pendaftaran online. Setelah guru-guru melakukan pendaftaran online sertifikasi, guru-guru tersebut membawa berkas-berkasnya ke Dinas Pendidikan, di mana Dinas Pendidikan akan menyeleksi berkas-berkas yang masuk. Setelah diseleksi, akan diumumkan hasil sertifikasi pada web resmi Dinas Pendidikan. Kemudian, bagian yang kedua yaitu rancangan diagram IR. Di sini, rancangan diagram IR terbagi menjadi 4 diagram. Yang pertama yaitu user atau login. Kemudian, diagram biodata untuk guru-guru. Setelah itu, diagram profil sekolah. Dan yang terakhir adalah diagram logout. Rancangan tabel. Pada rancangan tabel, kita menentukan setiap tipe-tipe yang digunakan pada setiap diagram rancangan IR tadi, seperti yang diperlihatkan. Kemudian, pada rancangan proses query. Rancangan proses query tadi telah disebutkan tipe-tipe yang akan digunakan. Nah, di sini diaplikasikan pada rancangan proses query yang digunakan pada sintaks SQL nanti. Ini adalah tampilan sintaksnya. Kemudian untuk rancangan interface, ini adalah rancangan interface yang diharapkan nanti akan tampil pada halaman web resmi Dinas Pendidikan.
Ini adalah profil sekolah dan logoutnya. Selanjutnya saya kembalikan kepada saudari Saipadina. Selanjutnya implementasi dan pengujian sistem. Pertama, implementasi sistem. Pertama yang kami tampilkan adalah halaman login yang telah tertera pada slide. Halaman login ini merupakan halaman paling pertama saat kami merun sistem kami. Selanjutnya pada sistem login ini terdiri atas dua, yaitu username dan password, sehingga kita dapat mengisikan username dan password kita, kemudian mengklik login. Selanjutnya setelah login kita akan memunculkan tampilan home. Nah, pada tampilan home ini terdapat 5 tab, yaitu tab home, input data, lihat data, akun, dan logout. Pada halaman home sendiri kami menampilkan syarat-syarat untuk dapat mengikuti sertifikasi guru. Nah, selanjutnya tampilan input data guru. Pada tampilan input data guru ini awalnya kami harus mengklik tab input data sehingga muncullah input data guru. Pada input data guru sendiri terdapat bagian nama lengkap, NUPTK, NIP, pangkat golongan, jenis kelamin, pendidikan terakhir, dan sebagainya. Selanjutnya setelah diisi dapat mengklik simpan. Selanjutnya pada tab yang sama terdapat pula input data sekolah. Nah, setelah diisi nantinya akan dapat mengklik input data. Kemudian kami juga memberikan fasilitas edit profil guru, sehingga profil guru yang telah disimpan sebelumnya dapat diedit, kemudian dapat disimpan lagi. Selanjutnya, jika telah mengisi input data guru dan input data sekolah, maka akan dibawa pada jendela data guru. Selanjutnya kami juga menyediakan tampilan logout. Pada tampilan logout ini, saat kita mengklik tab logout akan muncul jendela Anda yakin logout dari sistem, lalu kita tinggal memilih OK atau cancel. Selanjutnya pengujian sistem akan dijelaskan oleh rekan saya. Baiklah, saya akan menjelaskan pengujian sistem. Pada bagian ini akan ditunjukkan sistem telah berjalan sesuai dengan kebutuhan fungsional dan non-fungsionalnya. Ini adalah tampilan loginnya. Di sini setelah mendapatkan username dan passwordnya, kita mengisikan pada tampilan loginnya, kemudian mengklik login. Setelah itu masuk pada halaman home. Ini adalah halaman home yang telah dijelaskan tadi sebelumnya. Nah, di sini kita akan menginput data. Kita klik tab input data, kemudian pilih input data guru. Maka akan dihasilkan seperti pada gambar. Di sini kita mengisikan data-data salah satu guru yang akan ikut sertifikasi. Setelah mengisi semua datanya, kemudian kita klik simpan. Nah, data yang telah tersimpan akan muncul pada tabel seperti ini. Kemudian untuk mengisi data sekolah, kita kembali mengklik input data. Setelah itu akan muncul gambar seperti ini. Nah, kita mengisi kembali data-data sekolah yang dibutuhkan. Setelah mengisinya, kita menginput data. Nah, salah satu tab adalah akun. Pada akun tersebut kita dapat mengedit profil guru. Nah, di sini kita akan mengedit profil guru dengan nama Yani, di alamat daya dan nomor HP-nya. Setelah itu kita mengklik edit profil guru. Setelah itu kita menglog out. Nah, setelah kita menglog out akan muncul kotak Anda yakin logout dari sistem, maka kita klik OK. Nah, kesimpulan dari presentasi ini yaitu sistem pendaftaran online sertifikasi guru ini dapat digunakan sebagai alternatif untuk membuat keputusan berdasarkan komponen, kriteria, dan portofolio dari peserta. Selain itu juga disimpulkan, berdasarkan pengujian yang dilakukan pada website localhost, maka sistem pendaftaran online sertifikasi guru telah berjalan sesuai dengan yang diharapkan.
Kemudian kita akan menjalankan menggunakan web browser. Ini adalah tampilan login-nya. Tadi kita menggunakan dengan username Amira. Begitupun juga dengan passwordnya. Kemudian kita menglogin. Ini adalah tampilan home-nya yang telah dijelaskan tadi dengan berbagai fasilitas pendaftaran sertifikasi. Nah, kemudian kita akan menginput data. Di sini kita akan menginput data guru. Ini adalah halaman input data guru yang akan diisikan nanti. Setelah mengisikan semuanya, kita klik simpan. Kemudian kita klik tab lihat data guru. Nah, ini adalah tampilan tabel salah satu guru yang telah mengisi pada data guru. Kemudian kita akan mengedit profil. Ini adalah tampilan edit profil guru seperti yang telah dijelaskan. Setelah mengisinya, kita mengklik edit profil guru. Setelah itu kita bisa log out. Nah, di sini ada kotak muncul, Anda yakin logout dari sistem, maka kita klik OK. Akan muncul kembali halaman login. Sekianlah presentasi dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.